Hai semuanya, tidak semua luka perlu diceritakan. Tidak semua lelah harus dijelaskan. Kadang, senyuman adalah cara paling sunyi sekaligus paling kuat untuk berkata, kita masih berdiri. Menghadapi semuanya dengan senyuman terdengar sederhana, bahkan klise. Tapi justru disitulah letak kedalamannya. Banyak dari kita mengira senyum hanyalah ekspresi wajah. Sesuatu yang muncul ketika keadaan baik-baik saja. Ketika hidup berjalan sesuai rencana, atau ketika hal-hal menyenangkan datang tanpa diminta. Padahal, senyuman yang paling bermakna sering lahir bukan dari kebahagiaan yang utuh, melainkan dari keberanian untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kita semua pernah berada di titik ketika hidup terasa berat, pikiran penuh, hati lelah, dan dunia seakan tidak memberi jeda. Dalam kondisi seperti itu, senyuman bukan lagi soal berpura-pura bahagia, melainkan tentang memilih sikap. Senyum menjadi keputusan batin bahwa kita tidak akan membiarkan keadaan sepenuhnya mengendalikan diri kita. Kita mungkin tidak bisa mengatur apa yang terjadi, tapi kita masih bisa mengatur bagaimana cara meresponsnya. Disitulah senyuman bekerja, bukan sebagai topeng, melainkan sebagai pernyataan bahwa kita masih memegang kendali atas diri sendiri. Banyak orang salah paham dan menganggap menghadapi semuanya dengan senyuman berarti menekan emosi, mengabaikan rasa sedih atau berpura-pura kuat padahal rapuh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Senyuman yang lahir dari kesadaran adalah hasil dari penerimaan, bukan penolakan. Kita mengakui bahwa hidup memang tidak selalu ramah, bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, dan bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki dengan cepat. Namun, alih-alih tenggelam dalam keluhan tanpa akhir, kita memilih untuk tetap berjalan. Kita tetap menghela nafas, mengatur langkah, dan berkata dalam hati bahwa kita akan melewati hari ini, satu hari lagi, dengan sebaik yang kita bisa. Senyum di sini bukan berarti menertawakan masalah, tetapi menolak untuk dihancurkan olehnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan datang dari berbagai arah. Tuntutan pekerjaan, harapan keluarga, perbandingan sosial, dan ekspektasi diri sendiri seringkali bertumpuk tanpa memberi ruang bernafas. Kita melihat orang lain tampak baik-baik saja, seolah hidup mereka lebih rapi dan lebih berhasil, sementara kita masih berkutat dengan masalah yang sama. Di titik ini, senyuman menjadi bentuk perlawanan yang halus. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kita tidak wajib menjelaskan mengapa langkah kita lebih lambat atau mengapa hasilnya belum terlihat. Dengan senyuman, kita berkata pada diri sendiri bahwa proses setiap orang berbeda, dan nilai diri kita tidak ditentukan oleh kecepatan atau pengakuan orang lain. Senyum menjadi pengingat bahwa kita masih layak menghargai diri sendiri, bahkan ketika dunia terasa pelit memberi apresiasi. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga berarti belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita hidup di dunia yang sering menuntut segalanya tampak rapi, terencana, dan berhasil. Padahal kenyataannya hidup penuh dengan percobaan yang gagal, keputusan yang meleset, dan harapan yang tidak selalu terwujud. Ketika kita bisa tersenyum di tengah ketidaksempurnaan itu, kita sedang belajar bersikap dewasa. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita mengakui kesalahan, mengambil pelajaran, lalu melanjutkan perjalanan. Senyum di sini bukan tanda bahwa kita tidak peduli, tetapi tanda bahwa kita memilih untuk tidak terjebak di masa lalu. Ada kekuatan aneh dalam senyuman yang tulus. Ia tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Masalah yang sama bisa terasa lebih ringan ketika kita tidak terus-menerus memandangnya dengan dahi berkerut dan hati penuh amarah. Senyum memberi jarak antara kita dan masalah, ruang kecil untuk bernafas dan berpikir lebih jernih. Dari ruang inilah sering muncul solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Pikiran yang lebih tenang cenderung lebih kreatif dan rasional. Dengan begitu, menghadapi semuanya dengan senyuman bukan hanya soal sikap emosional, tetapi juga strategi mental untuk bertahan dan berkembang. Tidak semua hari layak disebut hari yang baik, dan kita semua tahu itu. Ada hari-hari ketika bangun tidur saja rasanya berat, ketika pikiran langsung dipenuhi kekhawatiran bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Dalam kondisi seperti ini, senyuman mungkin terasa seperti beban tambahan, seolah kita dipaksa untuk tetap positif padahal hati sedang tidak sanggup. Namun, menghadapi semuanya dengan senyuman tidak pernah berarti memaksa diri untuk selalu ceria. Senyum bisa hadir dalam bentuk yang lebih sederhana dan sunyi. Kadang ia hanya berupa penerimaan bahwa hari ini tidak ideal, dan itu tidak apa-apa. Kita tetap menjalani hari dengan langkah pelan, tanpa tuntutan berlebihan, sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lelah tanpa merasa gagal.
Senyum juga menjadi bahasa yang lembut dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak pernah tahu beban apa yang sedang dipikul oleh orang di sekitar kita. Sebuah senyum kecil bisa menjadi isyarat bahwa kita terbuka, bahwa kita tidak datang dengan niat untuk menyerang atau menghakimi. Dalam dunia yang semakin sibuk dan individualistis, sikap sederhana ini seringkali menjadi jembatan yang menghangatkan hubungan. Senyum tidak menyelesaikan konflik secara ajaib, tetapi ia bisa meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog. Dengan senyum, kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih kedamaian daripada pertengkaran yang tidak perlu. Bagi kalian semua yang sering merasa harus kuat setiap saat, senyuman juga bisa menjadi bentuk kelembutan pada diri sendiri. Kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa tahan kita menghadapi tekanan, seberapa sedikit kita mengeluh, dan seberapa sering kita terlihat baik-baik saja. Padahal kekuatan sejati seringkali muncul dari kemampuan kita untuk bersikap lembut. Senyum yang tulus pada diri sendiri, bahkan di depan cermin, bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Kita masih ada untuk diri kita sendiri, dan itu sudah cukup untuk melanjutkan langkah. Menghadapi semuanya dengan senyuman bukan berarti hidup menjadi lebih mudah, tetapi hidup menjadi lebih ringan untuk dijalani. Ada perbedaan besar antara kemudahan dan keringanan. Kemudahan datang dari luar, dari situasi yang mendukung dan masalah yang minim. Keringanan datang dari dalam, dari cara kita memaknai apa yang terjadi. Kita mungkin tidak bisa memilih jalan yang mulus, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membawa beban emosi yang berlebihan di setiap langkah. Senyum membantu kita melepaskan sebagian beban itu, sedikit demi sedikit. Seringkali masalah terasa berat karena kita menumpuknya dalam pikiran tanpa henti. Kita memutar ulang kejadian, menyesali keputusan, dan mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Senyum menjadi semacam jeda, tombol pause yang mengingatkan kita untuk kembali ke saat ini. Saat kita tersenyum, tubuh dan pikiran menerima sinyal bahwa kita aman, at least setidaknya untuk saat ini. Dari titik inilah kita bisa berpikir lebih jernih tentang apa yang bisa dilakukan selanjutnya tanpa berburu-buru atau panik. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan kegagalan, penolakan, dan kehilangan. Tidak ada senyuman yang bisa menghapus rasa sakit itu sepenuhnya. Namun senyum bisa menjadi teman setia yang berjalan bersama kita melewati prosesnya. Ia tidak menuntut kita untuk segera sembuh, tetapi menemani kita selama proses penyembuhan berlangsung. Dengan senyum, kita memberi diri sendiri izin untuk tetap berharap, meski pelan, meski dengan langkah kecil. Ada momen ketika senyuman justru menjadi bentuk keberanian yang paling jujur. Ketika keadaan tidak berpihak, ketika usaha tidak dihargai, dan ketika hasil tidak sesuai harapan, senyum adalah pernyataan bahwa kita tidak menyerah pada kepahitan. Kita memilih untuk tidak membiarkan pengalaman pahit mengubah kita menjadi pribadi yang sinis dan penuh kecurigaan. Ini bukan pilihan yang mudah, karena jauh lebih gampang untuk marah dan menyalahkan keadaan. Namun, senyum mengajak kita untuk tetap memelihara sisi manusiawi dalam diri, sisi yang percaya bahwa hidup masih punya ruang untuk kebaikan. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Tidak semua hal yang kita inginkan akan tercapai, dan tidak semua usaha akan berbuah manis. Dalam kondisi seperti ini, senyum membantu kita melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada apa yang berada di luar kendali. Dengan begitu, kita tidak mudah hancur ketika hasilnya berbeda dari harapan. Senyum menjadi tanda bahwa kita menghargai proses, bukan hanya tujuan akhir. Bagi kalian yang sedang berada di persimpangan hidup, merasa bingung menentukan arah, senyuman bisa menjadi penenang di tengah ketidakpastian. Kita sering ingin kepastian sebelum melangkah, padahal hidup jarang memberi jawaban yang jelas di awal. Senyum membantu kita menerima bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan. Kita boleh tidak tahu semuanya sekarang, selama kita tetap mau belajar dan bergerak. Dengan senyum, kita melangkah dengan hati yang lebih lapang, meski jalannya belum sepenuhnya terlihat. Senyuman juga memiliki efek menular. Ketika kita memilih untuk bersikap lebih tenang dan ramah, lingkungan sekitar cenderung merespons dengan energi yang serupa. Ini bukan tentang manipulasi sosial, tetapi tentang dinamika alami manusia. Orang merasa lebih nyaman di sekitar mereka yang tidak memancarkan amarah dan keluhan berlebihan. Dengan senyum, kita menciptakan ruang yang lebih aman untuk saling berbagi dan bekerja sama. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan suportif.
Namun, penting untuk diingat bahwa menghadapi semuanya dengan senyuman bukan kewajiban moral yang harus dipaksakan setiap saat. Ada hari-hari ketika kita perlu menangis, mengeluh, dan mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja. Senyum tidak dimaksudkan untuk menutupi semua itu, melainkan untuk hadir setelah kita jujur pada diri sendiri. Senyum yang sehat lahir dari kejujuran emosional, bukan dari penyangkalan. Kita memberi ruang bagi semua perasaan, lalu memilih untuk tidak terjebak di dalamnya terlalu lama. Dalam dunia yang sering memuja kecepatan dan hasil instan, senyuman mengajarkan kita untuk lebih sabar. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan hari ini, dan tidak semua masalah harus segera tuntas. Ada proses yang memang membutuhkan waktu, dan memaksanya hanya akan menambah stres. Dengan senyum, kita mengizinkan diri untuk berjalan sesuai ritme yang realistis. Kita tetap bergerak, tetapi tidak terburu-buru, tidak menyiksa diri dengan tuntutan yang tidak perlu. Pada akhirnya, menghadapi semuanya dengan senyuman adalah tentang memilih sikap hidup yang lebih bijak. Kita tidak menyangkal kenyataan bahwa hidup penuh tantangan, tetapi kita juga tidak menyerahkan sepenuhnya pada rasa pahit. Senyum menjadi simbol keseimbangan antara menerima dan berusaha, antara realistis dan tetap berharap. Kita belajar untuk berdiri tegak tanpa harus mengeraskan hati, untuk melangkah maju tanpa harus memusuhi masa lalu. Bagi kalian semua yang sedang berjuang dalam diam, senyuman bisa menjadi teman kecil yang setia. Ia tidak banyak bicara, tidak menjanjikan keajaiban, tetapi selalu hadir ketika kita membutuhkannya. Senyum mengingatkan kita bahwa kita masih punya pilihan, bahkan di tengah keterbatasan. Kita mungkin tidak bisa mengubah segalanya, tetapi kita bisa memilih untuk tidak kehilangan diri sendiri di tengah prosesnya. Ketika suatu hari nanti kita menoleh ke belakang, mungkin kita tidak akan mengingat semua detail masalah yang pernah kita hadapi. Namun kita akan mengingat bagaimana kita bertahan, bagaimana kita memilih untuk tetap berjalan meski berat, dan bagaimana kita tidak membiarkan hidup sepenuhnya mematahkan semangat. Senyuman yang kita pilih di saat-saat sulit akan menjadi bagian dari cerita itu, bukti bahwa kita pernah berani bersikap lembut di tengah kerasnya dunia. Menghadapi semuanya dengan senyuman bukanlah tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, melainkan tentang memiliki keberanian untuk tetap hidup sepenuhnya. Kita merasakan sedih dan bahagia, jatuh dan bangkit, kecewa dan berharap, tanpa menutup diri dari pengalaman-pengalaman itu. Senyum menjadi benang halus yang merajut semua pengalaman tersebut menjadi perjalanan yang bermakna. Kita tidak selalu menang, tetapi kita tetap hadir. Kita tidak selalu kuat, tetapi kita tidak berhenti mencoba. Pada akhirnya, senyuman adalah cara kita berkata pada hidup bahwa kita siap menjalaninya apa adanya. Bukan dengan naif, bukan dengan penyangkalan, tetapi dengan kesadaran penuh. Kita tahu hidup bisa kejam, tetapi kita juga tahu bahwa kita punya kapasitas untuk bertahan dan tumbuh. Dengan senyum, kita melangkah maju, membawa luka tanpa membiarkannya menguasai, membawa harapan tanpa menutup mata dari kenyataan. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari menghadapi semuanya dengan senyuman. Sebuah pilihan sederhana yang terus kita buat, hari demi hari, untuk tetap menjadi manusia yang utuh. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga mengubah cara kita memandang waktu. Banyak dari kita terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan tentang masa depan, sampai lupa bahwa satu-satunya tempat kita benar-benar hidup adalah saat ini. Senyuman membantu kita kembali ke momen sekarang, ke napas yang sedang dihela, ke langkah yang sedang diambil. Ketika kita tersenyum, meski tipis, kita sedang memberi sinyal pada diri sendiri bahwa saat ini masih bisa dijalani. Kita tidak harus menyelesaikan seluruh hidup hari ini, tidak harus menuntaskan semua rencana. Cukup hadir sepenuhnya pada apa yang ada di depan mata. Dari kehadiran itulah, ketenangan perlahan tumbuh. Kita jadi lebih sadar bahwa banyak hal yang dulu terasa mengancam, ternyata bisa dilewati satu persatu, selama kita tidak menumpuk semuanya sekaligus di kepala. Senyum membuat waktu terasa lebih manusiawi, tidak lagi seperti musuh yang terus mengejar, melainkan alur yang bisa diikuti dengan lebih tenang. Dalam hubungan dengan orang lain, senyuman seringkali menjadi jembatan yang menyelamatkan banyak kesalahpahaman. Kata-kata bisa disalahartikan, nada bicara bisa terdengar keras tanpa disengaja, tetapi senyum memberi konteks emosional yang menenangkan. Ia menunjukkan niat baik,
bahkan ketika kita sedang tidak sepenuhnya setuju. Menghadapi perbedaan dengan senyuman bukan berarti mengalah atau kehilangan prinsip, melainkan memilih cara yang lebih dewasa dalam menyampaikan sikap. Kita tetap bisa tegas tanpa harus kasar, tetap bisa jujur tanpa harus melukai. Dalam jangka panjang, sikap ini menjaga hubungan tetap sehat dan memberi ruang bagi dialog yang lebih terbuka. Senyum membuat kita diingat bukan hanya karena pendapat kita, tetapi karena cara kita memperlakukan orang lain. Bagi kalian semua yang sering merasa dunia terlalu bising dan menuntut, senyuman juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Ia adalah batas halus yang mengatakan bahwa tidak semua hal harus kita ambil ke hati. Komentar orang, penilaian sosial, dan ekspektasi yang tidak realistis bisa melelahkan jika semuanya diserap tanpa filter. Dengan senyum, kita belajar memilah mana yang perlu didengar dan mana yang bisa dilepaskan. Kita tidak menjadi apatis, tetapi lebih selektif dalam memberi perhatian. Ini membuat energi kita lebih terjaga, tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi nilai tambah. Senyum menjadi tanda bahwa kita memilih kedamaian batin di atas keinginan untuk selalu membuktikan diri. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga melatih kita untuk lebih peka pada hal-hal kecil yang sering terlewat. Di tengah kesibukan dan tekanan, kita kerap lupa bahwa hidup juga terdiri dari momen-momen sederhana yang hangat. Secangkir minuman di pagi hari, percakapan singkat yang tulus, atau jeda sejenak untuk menghirup udara segar. Senyum membuka mata kita pada detail-detail ini. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan spektakuler. Terkadang ia hadir sebagai rasa cukup yang tenang, sebagai kesadaran bahwa hari ini, meski tidak sempurna, masih bisa dijalani dengan rasa syukur. Dari sini, hidup terasa lebih utuh, tidak hanya berisi target dan tuntutan, tetapi juga ruang untuk menikmati. Ada kekuatan yang sering diabaikan dalam kemampuan untuk tersenyum setelah jatuh. Ketika kita mengalami kegagalan, reaksi pertama biasanya adalah rasa malu, kecewa, atau marah pada diri sendiri. Semua perasaan itu wajar, namun jika dibiarkan terlalu lama, ia bisa berubah menjadi beban yang menghambat langkah berikutnya. Senyum yang muncul setelah kita mengakui kegagalan adalah tanda bahwa kita siap bangkit. Bukan bangkit dengan sikap sok kuat, tetapi bangkit dengan kesadaran bahwa jatuh adalah bagian dari belajar. Senyum di sini adalah pernyataan bahwa satu kegagalan tidak mendefinisikan seluruh perjalanan. Kita masih punya banyak halaman untuk ditulis, dan satu halaman yang berantakan tidak membuat seluruh buku menjadi buruk. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Hidup jarang berjalan lurus sesuai rencana, dan seringkali kita dipaksa beradaptasi dengan situasi yang tidak kita pilih. Orang yang kaku akan mudah patah ketika rencana berubah, tetapi senyum memberi kita lunak. Kita belajar untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Ketika satu jalan tertutup, senyum memberi ruang untuk melihat kemungkinan lain yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, melainkan tentang cerdas membaca situasi dan bergerak dengan cara yang lebih efektif. Dalam proses pertumbuhan pribadi, senyuman membantu kita menjaga hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Banyak dari kita terbiasa bersikap keras pada diri sendiri, menuntut kesempurnaan dan sulit memaafkan kesalahan kecil. Pola ini mungkin terlihat produktif di awal, tetapi dalam jangka panjang justru melelahkan. Senyum yang diarahkan ke dalam pada diri sendiri adalah bentuk pengingat bahwa kita juga manusia. Kita boleh belajar dengan ritme sendiri, boleh salah, dan boleh merasa lelah. Sikap ini membuat perjalanan berkembang terasa lebih berkelanjutan, tidak penuh tekanan yang merusak. Bagi kalian yang sedang di fase transisi hidup, entah itu perubahan karir, hubungan, atau identitas diri, senyuman bisa menjadi jangkar emosional. Transisi seringkali membawa ketidakpastian dan rasa kehilangan akan hal-hal yang dulu terasa familiar. Dengan senyum, kita memberi ruang untuk berduka atas apa yang ditinggalkan, sekaligus membuka diri pada apa yang akan datang. Kita tidak memaksa diri untuk langsung merasa baik-baik saja, tetapi juga tidak membiarkan diri terjebak dalam ketakutan. Senyum menjadi simbol bahwa kita bersedia melangkah ke wilayah baru dengan hati yang lebih terbuka. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga membentuk cara kita memandang makna keberhasilan. Selama ini, keberhasilan sering diukur dari pencapaian eksternal, seperti posisi, penghasilan, atau pengakuan. Namun, senyum mengajak kita melihat keberhasilan dari sudut pandang yang lebih dalam. Berhasil bisa berarti tetap menjaga integritas di tengah godaan,
tetap bersikap baik meski diperlakukan tidak adil, atau tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Senyum menjadi pengakuan sunyi bahwa kita menghargai nilai-nilai ini. Dengan begitu, rasa puas tidak lagi sepenuhnya bergantung pada standar luar yang terus berubah. Dalam situasi konflik, senyuman bisa menjadi alat untuk menjaga kendali diri. Emosi yang memuncak seringkali mendorong kita berkata atau bertindak secara impulsif, yang kemudian disesali. Senyum memberi jeda sebelum reaksi, ruang kecil untuk berpikir sebelum bertindak. Dengan jeda ini, kita bisa memilih respon yang lebih bijak. Kita tidak selalu harus menang dalam setiap perdebatan, karena ketenangan batin seringkali jauh lebih berharga. Senyum membantu kita mengingat prioritas itu. Bagi kalian semua yang sering merasa kelelahan emosional, senyuman bisa menjadi ritual kecil untuk merawat diri. Ia tidak membutuhkan biaya, tidak memakan waktu lama, dan bisa dilakukan kapan saja. Saat tekanan terasa menumpuk, menghadapi semuanya dengan senyuman juga membentuk cara kita memandang makna keberhasilan. Selama ini, keberhasilan sering diukur dari pencapaian eksternal, seperti posisi, penghasilan, atau pengakuan. Namun, senyum mengajak kita melihat keberhasilan dari sudut pandang yang lebih dalam. Berhasil bisa berarti tetap menjaga integritas di tengah godaan, tetap bersikap baik meski diperlakukan tidak adil, atau tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Senyum menjadi pengakuan sunyi bahwa kita menghargai nilai-nilai ini. Dengan begitu, rasa puas tidak lagi sepenuhnya bergantung pada standar luar yang terus berubah. Dalam situasi konflik, senyuman bisa menjadi alat untuk menjaga kendali diri. Emosi yang memuncak seringkali mendorong kita berkata atau bertindak secara impulsif, yang kemudian disesali. Senyum memberi jeda sebelum reaksi, ruang kecil untuk berpikir sebelum bertindak. Dengan jeda ini, kita bisa memilih respon yang lebih bijak. Kita tidak selalu harus menang dalam setiap perdebatan, karena ketenangan batin seringkali jauh lebih berharga. Senyum membantu kita mengingat prioritas itu. Bagi kalian semua yang sering merasa kelelahan emosional, senyuman bisa menjadi ritual kecil untuk merawat diri. Ia tidak membutuhkan biaya, tidak memakan waktu lama, dan bisa dilakukan kapan saja. Saat tekanan terasa menumpuk, senyum kecil yang disertai napas dalam bisa membantu menurunkan ketegangan. Ini bukan solusi ajaib, tetapi langkah sederhana yang membantu kita kembali seimbang. Dari keseimbangan inilah, kita bisa mengambil keputusan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Menghadapi semuanya dengan senyuman juga memperkuat rasa empati. Ketika kita memilih bersikap lebih lembut pada diri sendiri, kita cenderung lebih lembut pada orang lain. Kita lebih mudah memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Senyum menjadi bahasa universal yang menyampaikan pengertian tanpa perlu banyak kata. Dalam dunia yang sering terasa terpecah, sikap ini membantu menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Pada akhirnya, menghadapi semuanya dengan senyuman adalah tentang konsistensi dalam memilih sikap, bukan tentang hasil instan. Ada hari ketika senyum terasa mudah, ada hari ketika ia terasa berat. Namun, setiap kali kita memilihnya, kita sedang melatih ketahanan batin. Kita membangun kebiasaan untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk tetap tenang di tengah perubahan, dan untuk menjaga nilai-nilai yang kita anggap penting. Kebiasaan ini perlahan membentuk karakter yang lebih matang dan stabil. Ketika hidup kembali menguji kita, senyuman yang sudah terlatih akan muncul lebih alami. Bukan karena masalahnya lebih ringan, tetapi karena kita sudah terbiasa menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat. Kita tahu bahwa kepanikan jarang membantu, dan keputusasaan hanya menguras energi. Senyum menjadi pengingat bahwa kita pernah melewati masa sulit sebelumnya, dan kita masih ada di sini. Ingatan ini memberi kekuatan untuk melanjutkan langkah. Bagi kalian semua yang membaca ini, mungkin saat ini sedang berada di fase yang tidak mudah. Mungkin ada beban yang tidak bisa dibagi, atau kebingungan yang belum menemukan jawaban. Senyuman tidak akan menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi ia bisa menjadi titik awal untuk bergerak. Ia adalah langkah kecil yang menandai niat untuk tetap hidup dengan penuh kesadaran. Dari langkah kecil ini, perubahan yang lebih besar bisa tumbuh. Menghadapi semuanya dengan senyuman bukan tentang menutup mata dari kenyataan, tetapi tentang memilih cara pandang yang memberi ruang untuk tumbuh. Kita tidak menolak rasa sakit, tetapi juga tidak membiarkannya mendikte seluruh hidup. Dengan senyum, kita menjaga jarak yang sehat antara diri dan masalah, sehingga kita tetap bisa melihat gambaran yang lebih luas. Di sanalah kita menemukan kebijaksanaan untuk melangkah dengan lebih tenang.
Dan ketika suatu hari perjalanan ini terasa lebih panjang dari yang kita bayangkan, senyuman akan tetap menjadi teman setia. Ia mungkin sederhana, tetapi dampaknya nyata. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah segala ketidakpastian, kita masih punya satu pilihan yang selalu tersedia, yaitu memilih sikap. Dengan senyuman, kita memilih untuk tetap hadir, tetap belajar, dan tetap berjalan, apapun yang sedang kita hadapi.